baru hari ini sore tadi gitu kan, ketika saya lagi scrolling IG gitu kan. Jadi saya menemukan satu reels bagus sebenarnya itu kan. Jadi dia bilang seperti ini. Banyaknya orang yang jauh dari pembelajaran Al-Quran dan hadis justru menyebabkan mereka pada saat ini mengalami quarter life crisis. Kan? Kita bandingkan dengan zaman-zaman para sahabat, para tabi'ut tabi'in gitu kan ya. Kalau kita mempelajarinya, banyak anak muda di sisi Rasul itu mereka sudah mempunyai visinya masing-masing. Mereka sudah punya tujuannya masing-masing gitu kan. Bahkan mereka nggak kenal yang namanya quarter life crisis itu apa gitu kan. Karena mereka sudah tahu tujuan mereka itu apa gitu kan. Mereka sudah selesai dengan diri mereka gitu kan. Mereka sudah mengenal dengan diri mereka sendiri gitu kan. Maka dari itu mereka jelas gitu kan tujuannya apa gitu kan. Seperti misalnya Sultan Imam Al-Fatih gitu. Jadi di dalam buku hariannya gitu kan ya. Jadi dia itu mencatat gitu kan ya, apa sih sebenarnya tujuannya dia gitu kan ya. Saya catat juga sebenarnya kata-katanya dia. Jadi ini saya bacakan gitu kan. Pertama, niatnya dia. Niatku adalah taat kepada perintah Allah. Semangatku adalah berupaya dalam kesungguhan dalam melayani agamaku, yaitu agama Allah. Tekadku, yaitu aku akan tekuk lututkan orang-orang kafir dengan tentaraku, yaitu tentara Allah. Pikiranku terpusat pada di atas kemenangan dan kejayaan dengan menambahkan Allah. Jihadku dengan harta dan harta yang tersisa di dunia setelah mematuhi perintah Allah. Kerinduanku adalah perang dan perang, ratusan ribu kali untuk mendapatkan ridha Allah. Dan harapanku, pertolongan dan kemenangan dari Allah dan ketinggian negara di atas musuh-musuh Allah. Jelas. Dan pada saat itu usia Muhammad Al-Fatih itu kan masuki umur 21 tahun gitu kan, ketika menaklukkan Konstantinopel. Tapi dia sudah mempunyai visi yang jelas gitu kan ya. Mulai dari niatnya, semangatnya, tekadnya, harapannya, doanya gitu kan. Jelas gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita tanya gitu pada generasi muda sekarang, apa niatnya gitu kan. Apa semangatnya gitu kan. Rata-rata kebanyakan ya pasti untuk dunia gitu kan. Sangat jarang sekali yang kita itu berusaha untuk mewakafkan gitu kan, mewakafkan diri kita untuk memikirkan setidaknya tentang agama dan peradaban ini seperti itu. Dan maka dari itu pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman yang hadir ya, yang menyimak gitu kan, bahwasanya penting bagi kita untuk mempelajari sejarah, penting bagi kita untuk mengambil setiap hikmah atas segala peristiwa yang ada, penting bagi kita untuk mengenali kembali siapa jati diri kita. Tuh. Supaya apa? Supaya dengan begitu kita bisa tahu tujuan kita itu apa gitu kan. Kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang justru bukan menjadi keyakinan kita, sesuatu yang justru akan membuang waktu-waktu kita gitu kan. Karena kita lihat gitu kan, contoh lagi para sahabat, para tokoh-tokoh dunia pada saat itu, ya kan. Di umurnya yang masih muda saja, mereka sudah tahu apa tujuan mereka. Kan ya. Mereka nggak mengenal lagi apa namanya quarter life crisis gitu kan. Karena kan quarter life crisis itu kan diakibatkan karena fase di mana pemuda itu atau remaja dia tidak tahu tujuannya mau kemana, ya kan? Nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gitu kan, penting bagi kita untuk mengenal diri. Nah, jadi saya ada beberapa rekomendasi buku ya teman-teman untuk meningkatkan kualitas kebanggaan kita gitu kan. Mengapa sih kita itu harus meningkatkan kualitas diri kita? Mengapa sih kita itu harus penting belajar sejarah? Kenapa sih kok kita itu harus bangga menjadi seorang muslim gitu kan? Ini ada bukunya dari Edgar Hamas gitu kan, pendiri atau founder dari Gen Saladin gitu kan, judulnya The Incredible Muslim gitu kan, menjadi muslim luar biasa dengan penuh sadar dan rasa bangga. Nah, saya itu awal mulanya itu kan membaca tulisan Edgar Hamas itu dari sini
ini gitu kan. Dan ini membuat saya itu menjadi yakin, membuat saya itu menjadi lebih percaya diri, membuat saya itu jadi lebih semangat lagi untuk terus apa? Mempelajari sejarah Islam, untuk terus kembali menguatkan niat gitu kan. Jadi sebenarnya buku ini bagus banget, dan ini bacaannya apa namanya, simple-simple gitu kan ya, nggak ada bacaan apa namanya, kata-kata yang terlalu bagus seperti itu. Dan setiap kata-katanya yang saya suka ya dari bukunya Edgar Hamas ini, cara dia menyusun katanya, cara dia untuk mengajak orang-orang itu gitu kan, untuk bangga menjadi orang Muslim, untuk bangga untuk mempelajari sejarah-sejarah Islam itu sangat menarik sekali. Jadi teman-teman yang hadir di sini gitu kan ya, setidaknya mulailah ini langkah awalnya itu kan, langkah awalnya gitu kan ya, untuk setidaknya membaca buku ini. Ini saya rekomendasikan banget ini untuk teman-teman dibaca. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu kan ya, karena nggak perlu terlalu berlama-lama sih. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya seperti itu, monggo saya persilahkan. Oke, teman-teman monggo nih yang mau bertanya nih. Boleh nanya apa aja ya Bang ya? Iya, nanya apa aja boleh. Tanya udah ada jodohnya belum nih? Waduh. Jangan nanya itu. Itu beda. Beda itu. Beda temanya nanti di kalau ada tema lain nanti. Siap, siap. Oke, kalau nggak ada teman-teman yang tanya nih, aku pengen tanya nih Bang. Gimana Tadi Bang? menarik juga ya. Tadi Bang Daka kan bilang kalau kita ketika kita sudah terpuruk itu kita punya harapan gitu. Nah, fenomena yang sekarang banyak dilihat itu kayak banyak di antara anak-anak muda nih, maksudnya ya. Itu banyak yang ketika mereka sudah di posisi krisis, kemudian terpuruk, ataupun down-downnya itu kadang hilang harapan-harapan yang membuat dia itu bisa bangkit gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita itu punya harapan? Apalagi harapannya itu harus ke Allah nih. Kadang-kadang kita tuh harapannya tuh ke yang lain gitu loh. Jadi ketika tidak mendapatkan harapan itu, kita malah pada akhirnya ya mohon maaf, ada kayak misalnya nggak lulus skripsi nih, susun skripsi nggak lolos, akhirnya depresi, sampai akhirnya mohon maaf ada yang bunuh diri dan semacamnya gitu. Itu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bang Daka. Oke, baik, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi bagaimana nih menghadapi fenomena di mana ketika para remaja itu kehilangan harapan, kehilangan arah gitu kan ya. Bahkan pada saat apa namanya, sampai bahkan ada yang depresi seperti itu kan ya. Oke, baik. Pertama teman-teman, kita harus pahami dulu, yang pertama adalah bahwa perasaan itu nyata, kan ya. Depresi itu sebenarnya nyata gitu kan ya, karena itu adalah apa namanya, berasal dari ini kita gitu kan, perasaan kita seperti itu, dan itu adalah merupakan hal yang wajar ketika kita merasa sedih, kecewa gitu kan, seperti itu adalah hal yang wajar. Kemudian yang kedua, dan ini adalah fakta yang sebenarnya yang harus kita terima gitu, walaupun itu sebenarnya sakit, dan itu fakta itu ya apa ya, merupakan fakta yang cold hearted ya kan, berhati dingin seperti itu. Biasanya nggak ada yang peduli sama masalah kita itu kan, nggak ada yang peduli dengan apa namanya, masalah yang kita hadapi, nggak ada yang peduli dengan beban yang kita tanggung, nggak ada yang peduli dengan berbagai macam depresi yang kita rasakan, nggak ada yang peduli orang-orang itu kan. Yang hanya peduli itu adalah diri kita sendiri. Yang akan mempedulikan apa namanya, yang membuat kita itu apa namanya, untuk bangkit lagi, itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Misalnya ketika ini kita contohnya aja gitu kan ya. Dalam peradaban Islam itu sendiri, ketika misalnya nih, contoh nih ya, ketika Hudaybiyah gitu kan, yang pertama itu perjanjian apa ya, yang sangat merugikan sekali bagi umat Islam gitu kan ya, dibanding dengan justru perjanjian itu adalah lebih menguntungkan ke pihak kaum Quraisy pada saat itu. Namun kalau misalnya kita pakai ini tadi tuh, yang kasus tadi itu kan salah satu di mana umat Islam itu kan di Madinah itu terblokir gitu kan ya, ngapain gitu kan ya.
pendekatan tadi, ya seakan-akan Islam itu mengajarkan kita ya udah untuk pasrah aja gitu kan. Ya udahlah, Iya, terima iya. aja lah gitu kan. Nggak usah Hmm. ngapa-ngapain juga gitu kan. Tapi sebenarnya Allah bukan pengen itu gitu kan. Allah itu ketika menciptakan hambanya itu nggak pengen hanya sekedar pasrah dalam keadaan seperti itu aja gitu kan. Bahwasanya Allah menciptakan diri kita itu gitu kan, termasuk menciptakan ujian gitu kan ya. Hmm. Itu sebenarnya untuk membuat diri kita itu kuat gitu. Jadi apapun yang misalnya menjadi masalahmu gitu kan, itu yang pertama kita harus lakukan adalah terima gitu kan. Dan itu karena terima dan menjadi bagian dari diri kita gitu kan. Dan yakini bahwasanya ujian tersebut adalah sebagai salah satu jalan untuk progres dan naik level ke level yang lebih baik lagi, ke level yang lebih tinggi lagi gitu kan. Maka gimana cara meningkatkan keyakinan kita gitu kan, harapan kita gitu kan. Itu hal yang pertama yang saya anjurkan adalah jangan pernah sekali-kali berharap sama manusia, ya udah. Karena memang berharap sama manusia itu adalah hal-hal yang paling sia-sia, hal-hal yang paling menguras energi gitu kan. Bahkan dengan orang terdekat sekalipun jangan sekali-kali berharap sama manusia gitu kan ya. Itu. Dan yakini aja, yang kemudian yang kedua, yakini bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik buruknya kita gitu kan, itu memang sudah di skenario, sudah direncanakan oleh Allah langsung. Gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ya terimalah gitu kan. Berusaha untuk ikhlas gitu kan. Karena apa? Nggak ada yang peduli sama apa yang kamu alami gitu kan. Nobody cares except yourself kan. Jadi sebenarnya teman-teman, bukan berarti saya menafikan depresi, kemudian kehilangan harapan itu adalah tidak nyata gitu kan ya. Karena saya pun sendiri pernah merasakannya gitu. Saya sendiri pun pernah mengalaminya seperti itu kan. Cuma untuk kita kembali lagi dalam kondisi kita semula, saya tidak mengharapkan orang lain gitu kan. Misalnya orang lain untuk mengerti kondisi saya, orang lain harus misalnya membantu saya dan itu tidak gitu kan. Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu loh kan. Dan kita membutuhkan bantuan Allah untuk selalu menguatkan kita. Gitu. Jadi apapun misalnya kondisinya, keadaannya segala macam, yang pertama kita sudah terima dulu gitu kan ya. Terima dan kemudian yakinkan pada diri, oh mungkin dari kejadian ini, ujian ini ada hikmah yang bisa saya ambil. Nah, seperti yang saya katakan awal-awal itu, bagaimana kita bisa mengambil hikmah pada setiap peristiwa gitu kan, yang menjadikan kita menjadi lebih bijak gitu kan dalam menyikapi hidup. Nah itu ini jawabannya. Oke, terima Nah ini kasih ada Bang. kuda ada Ini nih dari ada Azza nih. satu pertanyaan Ya. belakang nih dari Aza Nah, 1127. Menurut Kakak, apa peran yang bisa dilakukan seorang perempuan dalam membangun kembali peradaban Islam? nah, Terima kasih. cocok nih. Bapak. Bagus ini benar pertanyaan ini. Bagus ini pertanyaannya ini. Jadi teman-teman, jadi ada 3 sektor sebenarnya. Ada 3 sektor yang diincar oleh orang-orang Barat, itu kan, oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan namanya peradaban Islam. Mereka tidak melalui cara perang, gitu kan ya. Karena kalau dengan cara perang pun mereka tahu mereka pasti akan kalah, gitu kan. Karena semangatnya jihadnya orang Islam itu gampang tersulut, gitu kan ya. Dan pasti mereka akan kalah seperti itu. Maka apa? Mereka menggunakan 3 jalur ini, 3 sektor ini. Yang pertama, yaitu melupakan atau memutuskan rantai ingatan sejarah kepada generasi mudanya. Itu yang pertama. Jadi, buat aja mereka lupa gitu kan dengan sejarah-sejarah mereka terdahulu. Ganti aja mereka idolanya gitu kan. Kasih aja idola-idola misalnya idola-idola Korea gitu kan, atau misalnya artis-artis lainnya gitu kan. Jadi atau misalnya atlet-atlet olahraga lainnya gitu kan yang menjadi idola mereka. Udah ganti aja gitu kan. Fokuskan aja mereka seperti itu. Mereka nggak perlu tahu tentang pahlawan-pahlawan Islam gitu kan. Mereka tidak perlu tahu dengan orang-orang yang justru pernah berjaya membawa peradaban Islam gitu kan ya. Jadi itu yang pertama. Jadi yang mereka lakukan adalah mencoba untuk memutuskan rantai sejarah itu. Kemudian yang kedua adalah tidak menghargai guru-guru mereka, gitu kan ya. Jadi hilangnya peran guru ulama, gitu kan, dalam pandangan masyarakat. Jadi mereka itu memandang guru ulama itu memandang dengan
hal-hal yang buruk gitu kan. Mereka nggak berguna lah, mereka inilah itulah gitu kan. Sehingga apa? Ilmu yang masuk tadi itu kan tidak berkah gitu kan. Memutus rantai keilmuan tadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini penting untuk menjawab pertanyaannya. Yaitu adalah hancurkan perempuannya. Rusak aja perempuannya gitu kan. Karena kenapa yang dirusak itu adalah perempuannya gitu kan. Kenapa nggak laki-lakinya gitu kan. Karena teman-teman, perempuan memainkan peran yang penting dalam proses peradaban, dalam proses pembentukan peradaban. Karena apa? Dari rahim perempuan yang baik justru akan menghasilkan generasi yang baik pula, kan? Dan itu pasti, teman-teman. Kalau misalnya perempuannya disibukkan, misalnya untuk memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, perempuannya lebih disibukkan dengan memikirkan urusan idol-idol mereka gitu kan, yang justru tidak terlalu peduli dengan mereka gitu kan. Perempuannya justru terlalu banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak baik gitu kan ya. Sehingga apa? Mereka justru akan mengatakan rusak saja perempuannya gitu kan. Maka itu yang kita alami gitu kan, yang kita perhatikan fenomena sekarang gitu kan. Ada yang namanya child free gitu kan ya, yang menganggap anak itu adalah beban gitu kan ya, yang menganggap sebenarnya nggak punya anak itu merupakan suatu kebahagiaan gitu kan. Kemudian juga ada orang yang memiliki ideologi feminis radikal gitu kan, yang menentang namanya organisasi keluarga gitu kan, menganggap keluarga itu terutama laki-laki gitu kan ya, merupakan melanggengkan sistem patriarki gitu kan di dalam keluarga seperti itu, sehingga tidak memungkinkan perempuan itu untuk mengambil berperan aktif gitu kan dalam keluarga seperti itu kan. Sehingga ya udah, mereka daripada misalnya nikah gitu kan, ya udah ini aja gitu kan. Bahkan sampai ada kata-kata yang paling ekstrim gitu kan ya, justru orang-orang yang nikah itu adalah orang-orang, ini maaf ini kata-katanya agak kasar ini kan, itu adalah orang-orang yang hanya menyediakan selangkangannya gitu kan ya kepada pasangannya itu secara gratis gitu kan ya. Sedangkan kalau misalnya kita ini ngomong ini salah satu PSK gitu, dalam satu acara saya itu pernah lihat di di YouTube gitu kan ya. Nah, sedangkan kami ini sebenarnya kami lebih terhormat karena apa? Kami justru menjajakan badan kami itu dengan bayar gitu kan ya. Nah, itu justru sampai muncul dengan kata-kata seperti itu gitu loh. Nah, jadi ini teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan ini itu kan, apa sih yang harus perempuan lakukan dalam membangun kembali peradaban Islam? Yang pertama adalah jaga diri kalian dulu. Jaga diri kalian dari pengaruh-pengaruh keburukan gitu kan. Jadi fokuskan diri kalian untuk terus belajar, kan? Terus belajar memahami agama, gitu kan? Terus belajar untuk memperbaiki diri, gitu kan? Karena apa, gitu kan? Ketika perempuan itu terpelajar, terdidik gitu kan ya, dia justru akan berorientasi bahwasanya generasi ke depan itu akan lahir dalam diri saya gitu kan ya. Maka untuk membangun generasi yang baik, maka diri saya dulu harus baik gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama pasti ini educate yourself first itulah. Buat diri kalian itu terdidik, terpelajar seperti itu. Tapi bukan untuk ajang sombong-sombongan ya, karena di sini saya beberapa kali menemukan kalau misalnya ada orang yang perempuan yang punya status tinggi, misalnya gelarnya tinggi, banyak gitu kan, yang punya harta banyak, justru lebih merendahkan gitu kan. Ngapain saya punya laki-laki gitu kan ya, dia sendiri udah mandiri kok, segala macam kok gitu kan. Jangan. Terpelajar itu, atau misalnya kita mempunyai status, kedudukan, harta, itu bukan berarti untuk berbuat semena-mena, bukan berarti untuk menjatuhkan martabat orang lain, tapi justru itu untuk kebaikan diri kita sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang kedua gitu kan, karena kalian suatu saat nanti akan menjadi guru di madrasah kecil keluarga kalian gitu kan ya, maka
ajarkanlah kepada anak-anak kalian itu tentang sejarah, gitu kan. Buat anak-anak kalian itu apa namanya, kembali mengerti, gitu kan, tentang sejarah peradaban Islam itu sendiri. Maka dari itu, yang dari perempuannya juga, gitu kan, harus kembali belajar, gitu kan, menelaah kembali, gitu kan, sejarah-sejarahnya seperti itu. Jadi bukan hanya untuk laki-lakinya aja, gitu kan, yang belajar sejarah, semuanya, gitu kan, ya, baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya bagi saya sendiri ya wajib sebenarnya untuk mempelajari sejarah itu. Jadi itu tadi ya, yang pertama, educate yourself first, gitu kan. Teruslah tingkatkan kualitas dirimu, bukan hanya kualitas di ilmu dunianya saja, tapi juga kualitas akhlak kalian, kualitas ilmu agama kalian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalian bisa mengajarkan anak-anak kalian nanti, terutama dengan pentingnya sejarah, gitu kan. Jadi kalau misalnya mau mengajarkan anak tentang sejarah, setidaknya kalian juga harus tahu, gitu kan, tentang sejarah itu sendiri. Seperti itu. Oke, Masya Nah, Allah. ini nih, Eh, ada pertanyaan lagi nih ya. iya, Terakhir ya. ada ini. Pertanyaan Tanya terakhir nih Bang ya. ya. Dari jurusan manajemen 07. Assalamualaikum Kak, bagaimana cara mempercepat perbaikan yang diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat? Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus. Ini saya jarang-jarang loh, apa namanya, setiap kali misalnya PCM Talks itu kan, ya, dapat pertanyaan berat-berat kayak gini, Iya, ini iya. jarang sekali ini. Benar. Keren itu jam Cara sekali ini. mempercepat perbaikan, gitu kan ya. Jadi teman-teman, tidak ada namanya shortcut, gitu kan, atau jalan pintas, itu nggak ada, gitu kan ya. Untuk mencapai suatu apapun, gitu kan, tidak ada namanya bisa apa namanya, mencapai jalan shortcut itu. Nggak ada namanya jalan shortcut. Jalan pintas itu nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita terus, itu kan, apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, gitu kan. Nah, bagaimana mempercepat perbaikan yang diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Jadi ini pikiran saya sendiri ya. Kalau lu punya kuasa, enggak. Aduh. Aduh. Enggak. Ini sendiri, enggak. Terlalu tinggi sebenarnya. Jadi bagaimana kita fokuskan pada diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya kita ubah sudut pandangnya. Kualitas apa yang saya perlukan, yang siapkan di bagian dari bangsa yang maju dan bermartabat. Jadi sebenarnya pertanyaan kita balik, gitu kan. Karena apa? Kenapa kita harus kembali pada diri kita sendiri? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak untuk memikirkan negara, ujung-ujungnya jadi omong kosong, gitu loh. Contohnya gini, ya para wakil-wakil kita lah ya. Ya kalau misalnya setiap kali kampanye gitu kan, pasti pikirannya bagaimana memajukan, saya akan memajukan masyarakat yang lebih baik lagi, membuat pembangunan, apa, menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang bla 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 bla, gitu kan. Kenyataannya apa? Kagak kan. Gitu loh. Jadi yang saya fokuskan di sini adalah yang pertama, itu kan ya. Ini saya pernah dapat kata-kata ini dari apa namanya, dari sosial media. Ini udah lama sekali kata-kata itu. Kalau kamu ingin mengubah suatu negara, gitu kan, maka ubahlah dulu dirimu. Fokus dulu sama dirimu. Setelah selesai sama dirimu, kemudian ubahlah keluargamu. Kan, fokus sama keluargamu. Setelah fokus sama keluargamu, fokus sama lingkunganmu. Gitu kan, lingkungan sekitarmu. Kalau sudah selesai dengan urusan lingkunganmu, maka ubahlah lagi lingkungan di kecamatanmu misalnya. Kemudian naik lagi, baru sampai pada tahap bangsa tadi, gitu kan ya. Pada saat negara tadi, gitu loh kan. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak berfokus pada diri kita sendiri, ketika kita berusaha untuk misalnya mengubah negara segala macam, kita sendiri capek, gitu loh.
Jangankan negara, kita berusaha untuk ngubah orang aja capeknya luar biasa gitu kan ya. Ngubah orang misalnya untuk berubah lebih baik segala macam, atau berubah pasangan kita capek luar biasa gitu kan. Bisa berubah ingin merubah pasangan lebih baik lagi, berubah teman supaya berperilaku A, B, C gitu kan ya. Kita aja sering capek gitu kan. Apalagi kalau misalnya mereka nggak berubah gitu loh. Jadi capek sebenarnya itu. Nah, jadi maka dari itu pertanyaan ini kita balik ini ya, sudut pandangnya. Kualitas apa yang akan saya bawa, yang akan saya siapkan supaya saya menjadi bagian bangsa yang maju dan bermartabat. Nah, jadi tanyakan sendiri pada diri kita. Ini pertanyaan ini ya, pertanyaan ini nggak hanya berlaku untuk tentang bangsa dan negara juga gitu kan, mengubah bangsa gitu kan, mengubah negara. Tapi ini juga berlaku pada diri teman-teman. Misalnya nih, ketika misalnya teman-teman ingin mencari pasangan gitu kan, bukan pertanyaannya bukan saya ingin menjadi bagaimana caranya gitu kan untuk menemukan pasangan yang tepat gitu kan, atau pasangan yang baik gitu kan. Jadi seakan-akan kita pertanyaan itu kan menuntut gitu kan, menuntut orang lain gitu kan untuk sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Kita balik gitu kan sudut pandangnya. Kualitas saya siapkan gitu kan untuk menjadi pasangan yang baik gitu kan, pasangan yang saya impikan gitu. Jadi di sini kembali lagi fokusnya adalah diri kita sendiri dulu gitu kan. Walaupun niat kita bagus nih gitu kan untuk merubah suatu keadaan bangsa gitu kan ya. Tapi ingat teman-teman, merubah itu bukan kapasitas kita. Merubah itu adalah kapasitasnya Allah gitu kan ya. Yang menjadi kapasitas kita adalah ikhtiar kita, doa kita gitu. Itu menjadi kapasitas kita gitu kan. Kalau misalnya merubah orang lain itu bukan kita gitu. Karena kalau misalnya kita terus berusaha untuk merubah orang lain, capek diri kita itu kan. Nggak ada berhenti-berhentinya itu. Nah, maka dari itu yang pertama adalah fokus pada diri kita sendiri dulu. Kemudian yang kedua gitu kan, dengan sendirinya nanti ketika kita sudah selesai dengan diri kita gitu kan, kita tahu kualitas apa yang kita bawa, dengan sendirinya kita akan membawa perubahan kepada orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah. Lagi ke Terima kasih. MC. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya nih. Pertanyaannya keren-keren semua. Dan Alhamdulillah ini ada yang bertanya ya. Biasanya beberapa PCM Talk itu jarang ada yang bertanya langsung. Ini luar biasa. Yang nonton kali ini. Oke, ini Bang Daka udah jam 16.00 nih ternyata di sini ya. Pas. Berarti Jadi di jam 8 sana sudah jam 8 juga. Oke, pas sekali. Mungkin untuk mengakhiri Talk kita kali ini mungkin ada sedikit closing statement nih dari Bang Daka nih untuk kita semua. Baik, baik teman-teman. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir dalam diskusi PCM Talks ini, gitu kan. Jadi saya berharap dari hasil diskusi kita ini teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran, termasuk diri saya juga. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan ditujukan untuk teman-teman aja, tapi sebenarnya untuk pengingat sendiri bagi diri saya, gitu kan. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, bahwasanya tidak ada namanya kata telat. Tidak ada namanya kata telat untuk belajar, kan? Terutama untuk belajar memahami sejarah kita sendiri, kan? Jadi mulai dari sekarang kita usahakan bagaimana caranya untuk kembali memahami jati diri kita melalui sejarah, seperti itu. Bagaimana kita berusaha untuk mengenal kembali, untuk mengumpulkan kembali ingatan-ingatan umat-umat terdahulu. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan jati diri kita, gitu kan. Kita tidak seperti seorang anak ayam yang kehilangan induknya, seperti itu. Kita akan menjadi seorang yang justru akan tujuan yang kuat, tujuan yang jelas, kemudian kapasitas yang kuat dan kualitas yang baik, itu kan sebagai seorang hamba, seperti itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan di agama ini. Baik, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya dan terima kasih yang luar biasa untuk Bang Daka kali ini ya. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk selalu menonton PCM Talk setiap hari Sabtu pas waktu Turki dan jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman semua yang ada di sini selalu sehat teman selanjutnya. Dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Yasami Al-Farisi selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan PCM kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Samil. Ya, Guru Surus sukses selalu, sehat-sehat di sana ya. Ya.